Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah Jagalah Hatimu. Pembacaan Alkitab diambil dari Kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, menurut Alkitab, hati adalah perpaduan antara hati nurani yang ada di dalam roh kita dengan akal budi yang ada di dalam jiwa kita. Roh manusia adalah organ untuk berkontak dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, mengenal kehendak Allah. Sedangkan hati manusia adalah pengurus rumah tangga roh yang menyatakan dan mengekspresikan segala sesuatu yang ada di dalam roh. Apapun yang ada di dalam roh diekspresikan melalui hati. Jadi, hati manusia adalah tempat kediaman personalitas diri kita yang sejati. Karena hati adalah satu mata rantai yang menghubungkan roh dengan jiwa, maka hati juga dianggap sebagai aku yang sebenarnya. Amsal pasal 4 ayat 23 berkata bahwa kita perlu menjaga hati kita, bahkan menjaganya dengan segala kewaspadaan. Mengapa kita perlu demikian menjaganya? Karena dari dalam hati manusialah terpancar kehidupan. Buah yang kita lihat pada seseorang itu sepenuhnya dihasilkan dari hati. Hati adalah diri kita yang sebenarnya. Matius pasal 12 ayat 34 sampai 35 berkata, "Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat." Tuhan Yesus berkata bahwa apa yang diucapkan oleh mulut meluap dari hati. Karena hati adalah diri seseorang. Karena itu, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, yaitu hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Jadi, dosa dan kejahatan yang dilakukan oleh orang berdosa terbit dari dalam hatinya. Lagi pula Tuhan Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai 19 menegaskan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati manusialah timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan orang. Karena hati manusia najis adanya. Manusia menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23 tersusun dari roh dan jiwa dan tubuh. Pada waktu dilahirkan kembali, Allah hanya mengaruniakan satu roh dan satu hati yang baru kepada kita. Yeskiel pasal 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat." Saudara-saudari, mengapa Allah tidak memberikan satu jiwa yang baru kepada kita?
Malahan Allah mengaruniakan kepada kita satu roh yang baru dengan menghidupkan dan memulihkan daya guna roh kita yang mati. Dengan tujuan supaya kita dapat berkomunikasi dengan Allah. Allah juga memberikan pada kita satu hati yang baru supaya kita dapat menempuh satu kehidupan yang baru, satu kecenderungan yang baru. Puji Tuhan, sebagai orang Kristen kita perlu menjaga hati kita, karena hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Bagaimanapun hati kita, itulah keadaan yang sebenarnya. Hati adalah sumber kehidupan. Hati meliputi hati nurani dalam roh dan pikiran dalam jiwa. Kita berkomunikasi dengan Allah melalui roh, tetapi yang Allah lihat adalah hati kita. Alkitab memberitahukan pada kita bagaimana kita dapat beroleh selamat, yaitu dengan percaya dalam hati kita. Bagaimana kita mengasihi dan melayani Allah hari ini? Kita harus melayani dan mengasihi Dia dengan sepenuh hatiku, segenap jiwaku, dan segenap kekuatanku. Siapakah yang diberkati Allah? Yaitu mereka yang murni hatinya. Apakah yang akan dihakimi pada masa yang akan datang? Allah akan menghakimi perkara-perkara tersembunyi yang ada di dalam hati manusia. Oleh sebab itu penulis Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semoga Tuhan merahmati kita, dapat menjaga hati kita setiap hari sampai Kau datang kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menjauhkan hati yang keras dan memberikan hati yang baru di dalamku. Aku rindu setiap hari aku boleh bersandar anugerah-Mu, menjaga hatiku dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus, aku serahkan hatiku, biarlah Engkau boleh berumah di dalam hatiku. Engkau boleh meraja di dalam hatiku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.